Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku semuanya. Pertemuan yang ke-6 ini tentang pasar dan harga. Kita melanjutkan materi dari pertemuan ke-5 yang tentang permintaan dan penawaran. Oke, kita membahas kali ini yaitu tentang pasar dan harga ya. Sebelum kalian mencatat materi ini, jangan lupa kalian membaca dulu baru mencatat. Oke, kita akan bahas mengenai pasar ya, atau Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang pasar ya. Pasar itu berbagai macam ya. Ada pasar nasional, ada pasar internasional, ada pasar mingguan, ada pasar harian ataupun pasar bulanan ya. Pasar ini luas, jadi ada fungsinya, ada macam-macamnya juga pasar ini ya. Jadi pasar itu tempat untuk mendistribusikan barang ya, untuk memenuhi kebutuhan kita semua ya, itulah pasar ya. Jadi selanjutnya kita akan membahas ya, yang pertama itu yang mengenai pasar memiliki fungsinya ya. Pasar memiliki fungsinya ya, itu ada 3 ya. Yang bagian A itu fungsi distribusi ya. Fungsi distribusi itu apa? Pasar yang memiliki perannya sangat luar biasa ya, untuk menampung barang atau untuk menyalurkan barang itu kepada konsumen. Konsumen itu apa sih ya? Konsumen itu ya kita semua yang menggunakan barang, yang memakai barang atau yang membeli barang ya. Itu namanya distribusi. Tanpa adanya distribusi ini, barang tidak akan nyampe kepada konsumen. Itu kan ada 3 kegiatan ekonomi ya. Ada namanya mengolah atau menciptakan barang atau yang menghasilkan barang, itu namanya produksi. Baru namanya distribusi, baru namanya konsumsi. Itu ada 3 kegiatan ekonomi ya. Ketiganya ini harus aktif semua. Tanpa adanya distribusi tidak bisa jalan namanya konsumsi ya, ataupun namanya produksi baru distribusi di konsumsi ya. Bagian B, fungsi pembentukan harga ya. Setiap pasar itu wajib membentukan harga ya, atau menentukan harga itu supaya diratakan harga-harga barang tersebut, seperti harga beras, harga-harga sembako lain, harga-harga makanan lainnya, itu harus ditentukan oleh pasar ya, atau dibentukkan oleh pasar dengan harga-harga yang sama. Yang C, fungsi promosi. Benarkah pasar itu memiliki fungsi untuk mempromosikan suatu barang? Ya benar. Setiap pasar itu wajib mempromosikan itu barang-barang yang baru diproduksi, seperti makanan kayak snack-snack dan sebagainya. Mungkin pakaian yang baru, yang model terbaru gitu kan.
harus dipromosikan supaya masyarakat itu tahu ini barang-barang yang terbaru, nah, ya kan, barang-barang yang sangat bagus atau yang modern. Ya. Selanjutnya, pasar banyak macam dan pada dasarnya pasar dapat dibedakan menurut beberapa kriteria antara lain sebagai berikut. A. Macam pasar menurut wujudnya. Yang pertama itu pasar konkret, adalah pasar nyata. Pasar nyata itu pasar yang seperti apa? Pasar yang nyata itu pasar yang benar-benar menjualkan apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Seperti apa? Yang pasar yang nyata itu pasar yang contohnya yang seperti kebun sayur, kelandasan, itu pasar yang nyata itu yang menjualkan sehari-harinya untuk memenuhi kebutuhan manusia ataupun kebutuhan kita semua, ya. Itu pasar yang nyata, ya, atau namanya pasar konkret, ya. Yang kedua, pasar abstrak. Pasar abstrak itu pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung. Nah, seperti apa ini? Pasar seperti zaman now ini, ya, atau seperti keadaan sekarang ini banyak yang menjual barang itu yang menggunakan alat komunikasi, ya, seperti alat komunikasi itu HP ataupun laptop dan sebagainya. Kita menjualkan lewat internet dan sebagainya, itu namanya online, ya, itu namanya barang yang bertemu dengan dengan tidak bisa tatap muka, maksudnya hanya menjual itu menggunakan alat komunikasi, ya. Nah, seperti yang sekarang ini, yang kita kebanyakan menjual itu dengan menggunakan HP, ya, namanya online itu. Makanan, minuman bisa, ataupun barang-barang lain yang menjadi kebutuhan kita, ya. Tidak ada yang namanya tidak mengenal namanya online, ya. Sekarang itu zaman sudah canggih, ya. Kemana-mana, mau kita ke luar negeri cepat, harus kita membeli tiket dan sebagainya, itu tidak perlu kita datang langsung ke tempatnya, ya. Kita menggunakan alat komunikasi, bisa kita membeli apa saja yang menjadi kebutuhan kita. Bagian B, menurut jenis barang yang diperdagangkan, yaitu 1. Pasar yang konsumsi, yaitu pasar yang menjual barang keperluan sehari-hari. Contoh, ada pasar ikan, ya, pasar buah-buahan, dan supermarket dan mall, ya. Pasar ikan itu hari-hari, karena hari-hari itu kita mengkonsumsi ikan. Begitupun buah-buahan, kayak sayur-sayuran, ya. Apalagi namanya pasar konsumsi, mungkin hari-hari kita ke mall, supermarket, beli kebutuhan dan keperluan kita semua, itu namanya pasar konsumsi. Selanjutnya, yaitu yang kedua, pasar barang produksi. Nah, seperti apa ini pasar produksi ini, ya? Pasar yang menyediakan keperluan faktor produksi. Contoh, pasar ini antara lain ada pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja
mencari lapangan pekerjaan. Contohnya apa? Seperti pasar, membutuhkan karyawan untuk menjaga toko, ruko dan sebagainya, ya, untuk menjual apa yang menjadi yang dia jualkan gitu. Terus yang C, kita lanjut. Menurut luas jaringan distribusi, ya, yang pertama pasar setempat. Pasar setempat itu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitarnya daerah tersebut. Ya, pasar setempat itu pasar yang seperti apa? Pasar contohnya pasar kilo 5 termasuk adalah pasar setempat itu untuk memenuhi masyarakat atau untuk memenuhi kita di sekitarnya ini. Pasar setempat itu pasar menjualkan kebutuhan kita sehari-hari, ya. Nggak usah jauh-jauh, pasar setempat itu pasar di kilo 5 salah satu contohnya, termasuk itu adalah pasar setempat, pasar yang menjualkan kebutuhan kita sehari-hari. Yang kedua pasar nasional. Pasar yang nasional ini adalah pasar yang ada di lingkungan negara kita ini, yang ada di dalam negara kita ini atau di negeri kita ini. Pasar yang terkenal seperti pasar Tanah Abang sana di Jakarta sana, yang banyak diminati berbagai macam warga negara asing yang ada di dalam negeri ini, membeli keperluannya seperti pakaian dan sebagainya, seperti sembako dan sebagainya. Itu namanya pasar nasional. Itu pasar yang idealnya yang sangat luar biasa, yang sangat terkenal di mancanegara ini, ya. Selanjutnya 3, pasar regional. Pasar yang daerah pemasangannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Pasar ini biasanya di bawah suatu organisasi. Yang pasar ini apa yang di bawah naungan organisasi? Pasar itu pasar yang memiliki, istilahnya yang mengelolanya dengan membentukkan suatu organisasi ini, apa namanya, oke ya, Pak Guru akan mengulangi nomor 3 yang pasar regional. Pasar regional yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Pasar ini biasanya di bawah suatu organisasi, ya, yang berada dalam wilayah kawasan tersebut. Jadi pasar regional ini adalah pasar yang memiliki pemasaran itu atau yang meliputi ini berbagai negara ini. Pasar yang memiliki komunitas, ya, sekumpulan maksudnya. Itu yang dimaksud dengan pasar di bawah yang biasa dikelola oleh suatu organisasi atau sekumpulan gitu. Sekumpulan seseorang yang memiliki usaha yang sangat luar biasa atau yang sangat besar, akhirnya bisa meliputi berbagai macam daerah ataupun negara-negara yang dia tentukan. Selanjutnya pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Biasanya komoditas yang dijual merupakan produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat.
maupun dari barang dari mancanegara, dari berbagai negara, akan meliputi di seluruh apa yang menjadi keperluan kita semua ataupun masyarakat yang ada di berbagai macam negara, itu larinya ke pasar internasional, yang pasar yang meliputi seluruh negara-negara yang ada di dunia ini, maupun masyarakat mana, negara mana bebas ya untuk mencari kebutuhan sesuatu yang ada di pasar internasional ya. Mau kita usaha apa segala macam yang tidak ada yang kita miliki di dalam negara ini, bisa ke pasar internasional ya. Menurut waktu penyelenggaraan, di situ ada 2 pasar atau 4 pasar kalau tidak salah situ. 4 ya. Yang pertama pasar harian. Pasar harian itu pasar yang melakukan kegiatan itu setiap hari, seperti pasar kilo 5 salah satunya bisa itu termasuk hari-hari dia membuka ataupun mendistribusikan barangnya untuk keperluan kita ataupun untuk keperluan konsumsi atau konsumen ya, ataupun keperluan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Itu pasar harian ya. Lalu yang kedua, pasar mingguan. Pasar mingguan itu pasar yang seperti apa? Pasar yang seperti pasar Rabu. Pasar Rabu kan 1 kali dalam seminggu untuk melakukan kegiatannya itu menjual ya, atau membuka pasar itu pada saat hari yang sudah ditentukan oleh masyarakat di sekitarnya atau masyarakat yang ada di desa-desa yang tertentu. Contohnya pasar Rabu kan hanya ada di desa Telemau ataupun di wilayah Ici ini ya. Itu pasar mingguan ya, pasar yang hanya 1 minggu 1 minggu itu 1 kali ya. Selanjutnya 3, pasar bulanan. Pasar bulanan ini pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Pasar ini dapat kita temukan di daerah industri atau kantor. Biasanya di perusahaan-perusahaan itu biasanya mungkin 1 bulan sekali itu pada saat gajian atau hari-hari terbesarnya mereka itu membutuhkan pasar itu untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya dalam sebulan itu. Biasanya di industri ataupun perusahaan itu atau PT itu biasanya 1 kali sebulan itu mengundang perusahaan-perusahaan yang dia tentukan itu di dalam lingkungannya. Oke. Baru selanjutnya nomor 4, pasar tahunan ya. Pasar tahunan itu pasar yang ditentukan itu hanya setahun sekali. Seperti pasar apa? Ya, pasar malam. Pasar malam itu tidak ada yang sehari-harinya pasar malam ya, kecuali pasar malam itu sudah ditentukan itu dengan bulan sekian, tapi dalam 1 tahun itu saja dia bisa buka hari-hari istilahnya. Itu pasar malam, itu pasar tahunan, pasar 1 kali dalam setahun di tiap daerah atau di tiap kecamatan maupun tiap kabupaten ya. Selanjutnya bagian E, menurut organisasi strukturnya ya, itu ada 2, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna itu pasar di dalamnya itu banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar
ataupun harga-harga yang sudah ditentukan oleh masyarakat itu ataupun oleh penjual itu yang di dalam lingkungan pasar itu, mereka tahu harga sembako maupun harga barang-barang lain itu sudah tahu mereka harganya karena sudah kesepakatannya ataupun musyawarahnya. Harga sudah ditentukan oleh sekelompok yang penjual yang ada di lingkungan pasar persaingan itu sendiri. Mau harga mie, harga telur, harga baju dan sebagainya, mereka sudah tahu harganya itu sama, supaya tidak ada perselisihan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, itu namanya pasar persaingan sempurna. Saingannya harus adil, harus normal gitu. Kalau nomor 2 itu pasar persaingan tidak sempurna. Nah, kalau pasar tidak persaingan tidak sempurna itu pasar yang bebas menentukan harga atau bebas dia menjualkan barang-barangnya itu sesuai dengan haknya masing-masing. Itu namanya pasar persaingan tidak sempurna. Jika kamu menjual ini, menjual itu, terserah kamu. Itu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar ingin istilahnya ingin membangun diri dalam suatu perusahaan itu tanpa tergantung kepada orang lain, ya, tanpa ada mufakat dengan harga-harga barang yang dia miliki, ya. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu mengenai harga. Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi yang dimaksudkan dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Jika saya menjual atau anak-anak yang membeli, kalau kita sudah kesepakatan dengan harga-harga yang atau dengan barang yang kita sudah tawar-menawar dengan harga-harga yang sekian, harus dilaksanakan, itu kan. Tidak ada lagi istilahnya penjual dan pembeli itu istilahnya permasalahan dengan harga-harga yang kita sudah ditentukan, sudah kesepakatan bersama. Karena harga yang sudah ditentukan oleh dari berbagai macam pasar tadi, termasuk pasar persaingan sempurna, itu sudah ditentukan harga-harga barang tersebut, maka disitulah akan kebijakan kita masing-masing. Jika kita saling tawar menawar kepada yang penjual, begitu juga penjual, ya kita lihat harga yang ditentukan kesepakatan bersama, baru kita bisa saling menyelesaikan dengan harga-harga yang kita jual ataupun harga yang kita beli. Oke. Mungkin sampai di sini saja pertemuan yang ke-6 ini. Saya mengharap kepada anak-anakku semua, simaklah video ini sampai habis, ya. Jangan lupa mencatat itu dibaca dulu baru kalian mencatat, sama seperti Pak Guru sudah menyampaikan dari awalnya. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata maupun saya menyampaikan dengan materi ini, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.